So it's not about only buat football. Boboto pasti tahu, it's more than just a club. Pengamat sebut Persib satu-satunya harapan di Indonesia. Pangeran Biru langsung fokuskan lawan Bayangkara FC. APPI dan I-League akan gelar laga amal untuk Sumatera, dan Wahaji Umuh bongkar obrolan dengan Ciro Alves. Jadi simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. APPI dan I-League akan gelar laga amal untuk Sumatera. Sepak bola Indonesia membuktikan bahwa ia bukan sekedar permainan 2 kali 45 menit, melainkan sebuah gerakan kemanusiaan yang hadir membasuh luka saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Berita duka yang datang dari Pulau Sumatera dan Aceh benar-benar menyayat hati kita semua. Bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut menyisakan pemandangan yang mencekam dan memilukan. Rumah-rumah terendam, harta benda hanyut, dan ribuan saudara kita terpaksa mengungsi dalam kondisi yang serba terbatas. Tangisan anak-anak dan kepedihan para orang tua di sana terdengar hingga ke seluruh penjuru negeri, mengetuk pintu hati siapa saja yang masih memiliki nurani. Di tengah situasi darurat ini, semangat gotong royong rakyat Indonesia kembali bersinar terang. Kita melihat para relawan tanpa lelah menerobos lumpur, masyarakat menyisihkan rezekinya, hingga para influencer menggunakan platform mereka untuk menggalang bantuan. Gelombang solidaritas ini menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak pernah membiarkan saudaranya menderita sendirian. Dan kini, giliran dunia sepak bola Indonesia yang mengambil peran di garis depan kemanusiaan. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia bersama operator kompetisi I-League mengumumkan rencana mulia untuk menggelar laga amal. Ini adalah inisiatif yang sangat dinantikan. Sepak bola sebagai olahraga rakyat memiliki kekuatan magis untuk mengumpulkan massa dan dana demi tujuan sosial. Meski tanggal dan venue pastinya belum diumumkan hingga berita ini ditulis, kabar ini sudah menjadi angin segar. Laga ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal berapa banyak senyum yang bisa kita kembalikan. Pertandingan amal ini nantinya diharapkan bisa menjadi hiburan sejenak untuk melupakan trauma bencana, sekaligus mesin pengumpul donasi yang masif. Kita sebagai supporter wajib mendukung penuh inisiatif ini, entah dengan membeli tiket donasi atau sekedar meramaikan kampanye sosialnya. Solidaritas tanpa batas dari seluruh elemen sepak bola nasional ini wajib menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan selalu berada di atas rivalitas apapun. Wahaji Umuh bongkar obrolan dengan Ciro Alves. Di balik gol yang menyakitkan gawang sendiri, tersimpan kisah haru tentang profesionalisme Ciro Alves dan balasan cinta yang luar biasa dari Umuh Muchtar untuk masyarakat Ternate. Kekalahan Persib dari Malut United memang pahit, tapi ada momen yang membuat hati bobotoh terenyuh sekaligus bangga. Sosok yang menjadi sorotan adalah mantan pahlawan kita, Ciro Alves. Saat berhasil membobol gawang Persib, Ciro tidak berselebrasi liar. Sebaliknya, dia menunduk, bahkan terlihat meneteskan air mata. Tangisan itu adalah bukti bahwa meski kini berbaju lawan, separuh hatinya masih tertinggal di Bandung. Usai laga, momen hangat terjadi saat Ciro memeluk erat Umuh Muchtar. Wahaji Umuh pun membongkar isi obrolan menyentuh tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa Ciro meminta maaf karena harus mencetak gol, namun Umuh justru memujinya. Bagi Umuh, apa yang dilakukan Ciro adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Hubungan mereka bukan lagi sekedar mantan bos dan pemain, tapi seperti ayah dan anak yang saling menghormati jalan hidup masing-masing. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Kekalahan di lapangan dibalas dengan kemenangan di hati oleh Umuh Muchtar. Terkesan dengan sambutan hangat warga dan bobotoh Ternate, Umuh melakukan aksi sosial yang luar biasa. Beliau berkomitmen untuk membantu pembangunan Masjid Paguyuban Bandung di kota Ternate. Menurut Umuh, sepak bola seharusnya menjadi jembatan persaudaraan yang abadi, bukan sekedar rivalitas 90 menit. Ini adalah kelas yang berbeda. Di saat timnya kalah, Umuh justru meninggalkan jejak kebaikan berupa rumah ibadah. Ini mengajarkan kita bahwa kalah menang itu biasa,
tapi silaturahmi dan berbuat baik adalah kewajiban. Warga Ternate menyambut Persib dengan hangat dan Persib membalasnya dengan monumen persaudaraan. Jejak kebaikan Wahaji Umu di Ternate ini akan menjadi prasasti abadi yang mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah alat pemersatu umat yang paling indah. Persib langsung fokuskan lawan Bayangkara FC. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib di Ternate karena Bojan Hodak langsung menekan tombol reset agar skuad Pangeran Biru kembali buas saat kembali ke kandang. Kekalahan dari Malut United adalah kerikil tajam dalam perjalanan menuju tangga juara, tapi kompetisi belum usai. Persib Bandung harus segera move on. Bojan Hodak dengan mentalitas pragmatisnya langsung mengalihkan fokus tim ke laga berikutnya melawan Bayangkara FC. Dia tahu meratapi kekalahan hanya akan membuang energi. Laga melawan Bayangkara di GBLA adalah kesempatan emas untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengamankan posisi di papan atas. Namun, Bojan juga realistis. Dia menyadari bahwa fisik pemainnya sedang diperas habis-habisan dengan jadwal gila antara Liga 1 dan ACL II. Perjalanan jauh ke Ternate dan tensi pertandingan yang tinggi tentu meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Oleh karena itu, strategi pertama Bojan bukanlah latihan keras, melainkan memberikan waktu istirahat. Pemain diberikan jatah libur sejenak untuk memulihkan otot dan menyegarkan pikiran. Langkah ini sangat krusial. Bojan ingin saat pemain kembali berkumpul di latihan, baterai mereka sudah terisi penuh. Melawan Bayangkara FC yang dikenal punya pertahanan solid dan serangan balik cepat, Persib butuh kaki-kaki yang segar dan pikiran yang jernih. Istirahat ini adalah bagian dari taktik. Bojan ingin memastikan tidak ada lagi alasan kelelahan saat peluit kick-off berbunyi di GBLA nanti. Kita butuh 3 poin mutlak, dan itu hanya bisa diraih oleh tim yang bugar secara fisik dan mental. Kemenangan di GBLA nanti wajib menjadi harga mati untuk membayar lunas kekecewaan di laga sebelumnya dan menjaga asa juara tetap menyala terang. Pengamat sebut Persib satu-satunya harapan di Indonesia. Di tengah mendungnya prestasi timnas kelompok umur, Persib Bandung muncul sebagai satu-satunya pelita harapan yang menjaga marwah sepak bola Indonesia di mata Asia. Kekecewaan publik tanah air terhadap kegagalan beruntun timnas Indonesia di berbagai level usia dan kesemrawutan internal PSSI yang tak berkesudahan membuat pecinta sepak bola mencari pelarian untuk harapan mereka. Di tengah situasi suram ini, pengamat sepak bola nasional Bung Harpa memberikan pandangan yang menyejukkan sekaligus membanggakan. Dia menyebut bahwa saat ini Persib Bandung adalah satu-satunya harapan nyata bagi sepak bola Indonesia untuk berbicara banyak di level internasional. Pernyataan ini bukan sekedar omongan kosong atau keberpihakan, melainkan didasari fakta lapangan. Persib tampil begitu beringas di kompetisi Asia. Lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup adalah prestasi yang menyelamatkan wajah Indonesia. Bahkan, Bung Harpa menyoroti dampak sistemik dari performa Persib. Berkat poin koefisien yang dikumpulkan Maung Bandung sendirian, peringkat Liga Indonesia sukses terdongkrak naik ke ranking 18 Asia. Dampaknya, musim depan Liga 1 berhak mengirimkan 2 wakil di kompetisi ACL II. Ini adalah kontribusi nyata Persib untuk bangsa. Saat timnas sedang struggle, klub lokal justru yang mengibarkan bendera merah putih tinggi-tinggi. Persib menjadi penyelamat harga diri. Namun, Bung Harpa juga mengingatkan bahwa pujian ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi ini kebanggaan, di sisi lain ini hanya bisa menjadi racun yang membuat pemain besar kepala. Status sebagai satu-satunya harapan membawa beban ekspektasi yang sangat berat. Para pemain Persib harus bisa tetap rendah hati, menutup telinga dari pujian berlebihan, dan tetap fokus menghadapi laga demi laga dengan keseriusan penuh agar harapan bangsa ini tidak jatuh ke tanah.